Saya percaya, kembali saya ulangi kata-kata saya percaya bahwa kita sedang memasuki akhir dari akhir zaman. Banyak hal tidak terduga akan terjadi dan seberat apapun, sebahaya apapun, yang penting adalah Tuhan menyertai kita. Ya, itu adalah pegangan kita semua. Nah, sore hari ini kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama mulai sampai ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, tadi pagi kita sudah membahas tentang Maria dan Marta, dan kita akan lanjutkan sekarang. Di sini 6 hari menjelang Yesus akan disalibkan, dikatakan ada perayaan. Kembali Yesus ke Betania, dan di sana diadakan perayaan. Ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk Yesus, dan Marta melayani. Marta melayani kembali. Marta melayani. Tadi pagi kita lihat Marta juga melayani. Bahwa inilah karunia Marta. Hanya yang jadi pembahasan tadi pagi adalah Marta menginginkan orang lain juga bergerak sama seperti dia. Yang kedua, di dalam melayani Marta dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya, tidak salah melayani, tetapi jangan menginginkan orang lain juga melayani dalam bidang yang sama dengan kita juga. Atau dalam melayani jangan disertai dengan kekhawatiran. Ya. Dan terlebih lagi, melayani pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Jangan pada waktu yang salah. Nah, di sini Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan, dikatakan dengan Yesus, adalah Lazarus. Lazarus orang yang mengalami mujizat, orang yang sudah mati dan 4 hari ada di kuburan. Kemudian Yesus bangkitkan dia. Ya. Tidak cukup untuk mengalami mujizat, tetapi yang harus kita perhatikan adalah setelah kita mengalami mujizat, apakah kita lebih mengutamakan persekutuan dengan Tuhan? Saya suka ayat ini. Setelah Lazarus dibangkitkan, ada cerita selanjutnya bahwa Lazarus makan bersama dengan Tuhan Yesus. Berarti ada keintiman, ada persekutuan. Jangan seperti 10 orang kusta yang 9 ketika mereka menerima mujizat kesembuhan,
9 orang langsung meninggalkan Tuhan. Hanya 1 orang saja yang datang untuk bersyukur, untuk menyembah Tuhan. Hanya 1 orang. Dan kita bersyukur di sini sekarang melihat Lazarus yang sudah dibangkitkan, Lazarus yang sudah mengalami mujizat, Lazarus mengutamakan persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya akan banyak mujizat mulai terjadi. Banyak mujizat mulai terjadi. Saya dan istri saya pun sudah mengalami. Saya tadi berbicara dengan gurunya, ya, saya menulis di status WA, mulai sekarang kita harus banyak berdoa. Dan dia kemudian WA saya, maksudnya apa? Dan saya jelaskan, akan banyak bencana, akan banyak kehancuran, akan banyak kekacauan. Dan kita harus mengantisipasinya dengan doa. Kemudian kami berbicara sampai dalam taraf, tetapi saya katakan, saya percaya kita akan mengalami banyak mujizat. Dan guru saya bertanya begini, yang kamu maksud dengan mujizat itu apa? Ya, mujizat adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan di mana manusia tidak bisa melakukannya. Dan dia katakan, kalau itu saya setuju. Kenapa saya bertanya? Dia katakan, karena banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, merendahkan mujizat. Maksudnya begini, orang mengatakan pada saya datang, wah mujizat, mujizat. Apanya mujizat? Ditanya oleh guru saya itu. Apanya mujizat? Iya, ini mujizat, sepeda motor ini mujizat. Saya bisa dapat sepeda motor ini. Maksudnya? Iya, saya bisa nyicil sepeda motor ini mujizat. Kalau sepeda motor nyicil bukan mujizat. Itu adalah hikmat Allah dalam ngatur uang supaya bisa nyicil, dan kalau nyicil tidak nunggak, ya kan? Itu hikmat, ya. Bukan mujizat. Kalau mujizat, dia dikasih sepeda motor dan kemungkinan juga oleh orang yang tidak dikenal. Nah, itu mujizat. Kalau hanya sakit mata, matanya merah, dikasih obat, ya, kemudian 3 hari, 4 hari kemudian sembuh, kita tidak boleh bersaksi ini mujizat, tidak boleh. Tuhan menolong untuk menyembuhkan bisa, ya. Tetapi kalau orang buta dari lahir tidak punya biji mata, dan kemudian ketika didoakan keluar biji mata dan orang itu bisa melihat, itu mujizat. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengharapkan mujizat dan jangan merendahkan mujizat sehingga mujizat itu sepertinya pasaran. Maksudnya yang bukan mujizat jangan disebut mujizat. Ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mulai melakukan banyak mujizat. Bahkan di tengah-tengah kita harapkan mujizat-mujizat itu terjadi dan lebih sering dan lebih dahsyat lagi. Ya. Saya tadi di WA juga, seseorang dari Solo, seorang ibu bertanya, Pastor, kalau ibadah di Pamekasan jam berapa ya minggunya? Saya bilang jam 6 pagi dan jam 5 sore. Pastor selalu ada di tempat. Kapan pastor keluar? Saya katakan bulan ini enggak keluar. Oh, ada apa? Teman saya ngajak untuk ibadah di Pamekasan. Berapa lama ya pastor ke Pamekasan? 6 jam lah. Pokok kalau tancap gas 6 jam, 5 jam bisa masuk. Ya kan? Oh iya. Saya katakan jauh loh. Nggak tahu teman saya kok ngajak. Oh ya sudah. Ya. Tetapi saya mau tekankan bahwa kita
sedang mendapatkan perhatian, dan saya percaya mujizat itu akan terjadi dan terus terjadi. Tingkatkan jam-jam doa kita sehingga mujizat itu akan terjadi bukan hanya melalui saya, bukan hanya melalui para pemimpin, tetapi seluruh jemaat mempunyai kesaksian tentang mujizat. Lazarus ketika menerima mujizat, dia tidak meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi dia mengejar keintiman, persekutuan dengan Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini Maria yang tadi pagi kita bahas, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sepertinya tidak ada yang dikerjakan oleh Maria. Tetapi perhatikan kata terus mendengarkan perkataan Yesus. Itu penting. Terus mendengarkan firman. Sampai hati kita digerakkan untuk melakukan firman. Dan ketika kita terus mendengarkan firman. Jangan bosan, terus mendengarkan firman. Sampai hati kita digerakkan oleh firman. Maka pekerjaan yang kita lakukan pasti tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang kebanyakan orang lain lakukan. Di sini dikatakan Maria yang terus mendengarkan firman, pada satu kesempatan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saya suka ayat ini. Narwastu murni. Sederhananya aja lah. Bahwa Maria karena firman Allah yang bekerja dengan kuat, dia membawa kemurnian kepada Tuhan. Dia membawa persembahan yang mahal untuk Tuhan. Dia melakukan penyembahan yang tidak semua orang atau tidak ada orang yang melakukannya. Yaitu dia membuka kerudungnya dan membiarkan rambutnya yang panjang untuk dibuat sebagai alat penyeka dari kaki Tuhan. Itu model penyembahan yang tidak ada orang yang melakukannya. Sidang jemaat perhatikan ini, bahwa ketika kita digerakkan oleh firman yang kita terus-menerus dengar, maka kita akan melakukan hubungan intim dengan Tuhan, melakukan penyembahan tidak sama dengan kebanyakan yang orang lakukan. Buktinya Daud yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dikatakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia bisa membawa tabut itu, ya. Dia bisa membawa tabut dan dia menari seperti orang gila. Oh, ini raja. Sampai istrinya katakan seperti orang gila. Itu kalau sudah sampai istrinya katakan seperti orang gila. Kira-kira model tariannya Daud itu seperti apa? Ya kan? Saya kalau sampai misalnya Daud gabung dengan kita, maka Daud akan heran lihat penyembahan kita. Kita akan heran melihat penyembahan Daud. Ya. Dan
Menurut kita yang benar, menurut Daud yang benar. Nah, sekarang ketika Tuhan sudah menilai, jemaat GBPS, engkau nyembah atau mau main-main? Ya kan? Kan sekarang penghakiman dari Tuhan. Ya. Sudah menyembahnya model orang gila tariannya. Ya. Setiap 6 langkah, Daud memberikan korban. Wow. Setiap 6 langkah. Bukan setiap 1 kilo. Setiap 6 langkah. Ini model penyembahannya. Maria juga melakukan ini. Dia membawa minyak narwastu yang murni. Murni, tidak ada campuran. Tidak ada motivasi yang lain di dalam menyembah Tuhan. Murni. Bukan karena ingin diberkati. Tetapi karena memang kita mau menyembah Tuhan, itu saja. Dan Maria membawa minyak narwastu yang murni ini dikatakan mahal. Mahal. Sidang jemaat. Mahal. Bahwa hadirat Tuhan itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Sungguh membutuhkan pengorbanan yang besar. Saya sudah berkali-kali katakan, gereja kalau sudah suasananya mati, kita bisa tahu bahwa jemaatnya, pendetanya, gereja itu dipenuhi oleh orang-orang yang pelit. Pasti dipenuhi orang-orang yang pelit. Gereja yang penuh dengan kemurahan, tidak usah digembar-gemborkan. Ketika kita masuk, kita merasa, wow, hadirat Tuhannya luar biasa. Kalau Anda dapat kepercayaan, coba hitung persembahan yang masuk. Pasti besar. Karena hadirat Tuhan itu, harganya itu mahal. Itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang murah hati. Saya ditanya oleh salah satu pengurus kebaktian KKR di gereja pusat. Waktu sidang raya saya sempat ngomong-ngomong dan dia tanya, Pak Yusa, kira-kira apa yang kami perlu lakukan ya supaya ibadah di tempat kami itu penuh dengan hadirat Tuhan? Apa yang kurang? Dan saya katakan begini, boleh saya jujur? Oh iya, tidak apa-apa Pak Yusa. Dan saya katakan, jangan pelit. Maksudnya Pak Yusa, loh iya, gereja sebesar itu ngasih PK, tidak sampai separuhnya gereja saya yang jauh lebih kecil. Bayangkan gereja dengan jemaat ribuan, dengan gereja kita yang segini, tidak sampai separuhnya. Dan dia mulai mengeluarkan air mata. Pak Yusa bicara sungguhan. Loh iya, saya kata, iya. Bahwa hadirat Tuhan hanya akan dinyatakan, hanya akan dialami oleh orang-orang yang murah hati. Saya katakan. Beberapa lama orang ini tidak ngundang saya lagi. Beberapa lama. Tapi kemudian ngundang lagi. Bersyukur ketika ngundang itu banyak pelepasan terjadi. Ya, yang terakhir itu banyak pelepasan terjadi. Dan luar biasanya lagi, PK-nya juga nambah. PK-nya nambah. Perhatikan kembali, saya bukan soal PK-nya, tetapi perhatikan. Soal kemurahan hati ini akan membuat Tuhan melimpahkan hadiratnya. Bukan Tuhan butuh sogoan. Tetapi ingat, dikatakan, hendaklah engkau murah hati, sebab sama seperti Bapamu murah hati.
Artinya orang itu, dua pribadi akan bisa akrab ketika sifatnya itu cocok. Oleh karena itu Alkitab selalu katakan gereja dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena tanpa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, kita tidak bisa intim, kita tidak bisa bekerja sama, kita tidak bisa memusyawarahkan dengan Tuhan apa yang akan Tuhan lakukan bersama kita. Ingat, saya katakan memusyawarahkan. Yang namanya musyawarah itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang selevel. Atas kasih karunia Tuhan, kita dianggap selevel. Pak, kok berani mengatakan seperti itu? Alkitab katakan Yesus adalah yang sulung, kita saudara-saudaranya, bukan ke selevel. Tetapi ketika kita tidak mau mengupgrade manusia roh kita sedemikian rupa, maka kita hanya akan jadi penonton. Di sini Maria dikatakan membawa setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Wow, itu harga dirinya habis itu. Wah, kalau saya agak gerak-gerak sedikit, nanti disangka centil. Biarkan orang, biarkan. Ayo nikmati Tuhan dalam penyembahan. Nikmati Tuhan. Maria dikatakan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Apa kata orang? Maria tidak peduli. Inilah penyembahan model Maria, di mana Maria sungguh merendahkan diri sedemikian rupa. Berarti seorang penyembah tidak akan mudah tersinggung. Kalau kita masih mudah tersinggung, berarti kita belum masuk dalam level penyembahan yang benar, atau belum menjadi penyembah. Seorang penyembah yang benar tidak akan tersinggungan. Orang yang tersinggungan tidak akan bisa menikmati, merasakan hadirat Tuhan. Tidak akan bisa. Lepas orang lain yang salah, kita benar, tetapi kita tersinggung, kita tidak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya. Oleh karena itu, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa berbeban berat? Kenapa lesu? Iya, harga dirinya terlalu tinggi. Datanglah kepada aku, dikatakan oleh Tuhan. Belajarlah kepada aku. Belajar soal apa? Belajar bukan menjadi orang sukses. Belajar menjadi orang yang lemah, lembut, dan rendah hati. Sebab aku lemah, lembut, dan rendah hati, dikatakan oleh Tuhan. Itu. Saya melihat sebuah film pendek yang mengulas tentang Selandia Baru. Ya, Selandia Baru atau Finlandia, dua itu. Negara yang dianggap bahwa negara yang paling bahagia, paling makmur penduduknya. Padahal hasil-hasil buminya tidak ada yang menonjol. Tetapi apa yang membuat mereka makmur dan membuat mereka itu bahagia? Dikatakan bahwa semuanya mengutamakan kejujuran.
Karena mereka berpendapat kalau mereka tidak jujur, maka mereka memberi contoh kepada generasi selanjutnya. Dan hanya satu itu, kejujuran yang dijunjung tinggi. Membuat negara itu menjadi, menurut survei, negara yang penduduknya paling bahagia dan paling makmur. Dengan penghasilan tertinggi. Itu sangat luar biasa. Diulas, bukan karena pandai, bukan karena kaya dikatakan, bukan karena memiliki kekayaan bumi yang luar biasa, bukan, tetapi karena karakter kejujuran. Bisa bayangkan kalau Indonesia ini menjunjung tinggi kejujuran? Saya pernah pergi ke tempat pemakaman Joko Tarub di ini dekatnya candi, ya dekatnya candi. Dan keturunannya itu bercerita begini, ini bambu-bambu ini, lepas ini legenda atau yang benar ya, bambu-bambu ini asalnya itu dari Joko Tarub makan sate. Ternyata suka sate juga. Ya. Sudah selesai mutihnya kan, makan sate. Kemudian dilemparkan, ya tusuknya itu dilemparkan, tumbuh jadi bambu. Bayangkan itu, Indonesia yang penting jujur, sudah lempar-lemparan aja ya, tusuk jadi bambu. Ya. Itu, tetapi karena tidak jujur, karakter yang tidak diperbarui, tidak mengutamakan karakter, Indonesia tidak maju-maju. Ya. Selalu demo minta gaji naik, gaji naik, gaji naik. Berarti itu sebenarnya gajiku kurang kan gitu. Jadi karakter itu penting sekali. Dan semakin kita menyembah Tuhan, semakin keegoan kita ini dihancurkan. Kita akan menjadi orang yang rendah hati. Karena Alkitab katakan di dalam kitab Mazmur beberapa kali dikatakan, seperti apa yang disembah oleh seseorang, maka orang itu menjadi seperti itu. Kalau engkau menyembah patung, engkau akan mengalami kematian seperti patung itu, tidak bernyawa. Tetapi ketika engkau menyembah Tuhan, engkau akan diubahkan menjadi seperti Tuhan. Ketika Musa bersekutu 40 hari 40 malam dengan Tuhan, tanpa sadar. Ketika Musa turun, orang gak tahan melihat muka dari Musa yang bercahaya. Bukankah itu ciri-ciri dari kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan? Dikatakan ketika Paulus itu melihat Tuhan, dia sampai matanya buta. Kenapa? Karena begitu terangnya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah dari Tuhan dalam kemuliaannya. Karena dikatakan dari leher ke bawah jubah putih, oh iya bisa lihat. Tetapi tidak ada yang bisa melihat mukanya. Kenapa? Karena mukanya bercahaya dengan kemuliaan. Dan ketika Musa bersekutu dengan Tuhan 40 hari 40 malam, ketika dia turun, mukanya juga bercahaya. Sampai orang-orang Israel tidak bisa melihat muka dari Musa. Sehingga muka Musa harus diselubungi. Jadi betapa ruginya kita ketika kita tidak banyak meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Karena semakin kita banyak meluangkan waktu menyembah Tuhan, maka tanpa sadar seperti Musa, tanpa sadar sebenarnya karakter Tuhan, kuasa Tuhan itu diimpartasikan kepada kita. Maria di sini menyeka dengan rambutnya, kaki Yesus diseka oleh rambutnya. Dan ini yang saya sangat suka. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bahwa atas tindakan Maria,
ruangan itu dipengaruhi oleh penyembahan Maria. Seluruh dan bau minyak hasil dari sesuatu yang dipersembahkan oleh Maria. Seorang penyembah ketika mereka masuk ke satu ruangan, maka atmosfer itu akan terbawa ke ruangan itu juga, dimanifestasikan. Sama dengan ini. Bisa bayangkan ketika Maria sudah menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya, maka tubuh dari Tuhan Yesus baunya seperti minyak narwastu yang dipersembahkan. Sekarang ketika Maria kemanapun juga, sebelum dia mandi, sebelum dia keramas, kemanapun juga Maria pergi, baunya akan sama seperti Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita menyembah Tuhan, saya mau katakan, hadirat yang ada pada Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu juga akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Sehingga Paulus juga mengatakan, kami membawa keharuman Kristus kemanapun kami pergi. Itu yang Paulus katakan. Dan bau minyak hasil dari penyembahan itu menguasai seluruh ruangan. Sidang jemaat, ketika kita bersama-sama menyembah Tuhan, hasil dari penyembahan ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat, ada kuasa untuk mengaktifkan karunia-karunia roh, ada kuasa terobosan akan terjadi juga. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Perhatikan di sini. Barang kalau sudah dibeli, ya, biasanya kan dijual lagi harganya lebih murah. Dan Yudas ini ahli dalam uang. Ya. Ini bagian keuangan. Ya. Dia langsung tahu, wah, ini tidak usah hitung-hitungan, tidak usah tawar-tawaran. Dijual 300 dinar aja laku. Artinya, saya senang karena tidak disebutkan ya, jumlahnya 50 juta, enggak. Tetapi pakai dinar. Itu berbicara tentang 300 hari, berarti setahun gaji. Ya, setahun gaji. Kan ini sudah harganya jatuh, dijual lagi kan. Dijual lagi. 300 gaji satu tahun. Anda mungkin katakan yang super kaya, ketika ada orang yang 2 juta lah, 2 juta gajinya. Alah, hanya 24 juta. Iya bagi yang punya miliaran. Tapi yang kerja tiap hari, ya, dan gajinya sebulan 2 juta, 24 juta, itu kan wow. Dan yang dilakukan bagi yang gajinya 1 miliar, berarti Anda mempersembahkan 24 miliar. Wow. Ya kan? Ini berbicara, saya mau katakan begini. Sukar untuk memberikan persembahan sebanyak ini, kecuali orang itu terus mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan satu saat firman ini berbicara dengan kuat secara khusus kepada orang itu. Ini bukan untuk semua orang, tetapi ini ditujukan untuk semua orang. Tidak semua orang bisa melakukannya, tetapi saya percaya diharapkan oleh Tuhan sebanyak mungkin orang bisa melakukannya. Yudas
di sini langsung mengatakan mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ayat 6 mengatakan hal itu dikatakannya bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti, sidang jemaat, kebaikan kita, sifat seorang penyembah, itu juga akan memunculkan nanti, akan membuat nyata kejahatan seseorang yang tersembunyi. Ya, gara-gara tindakan dari Maria ini, nafsu tamak, nafsu rakus, ya, nafsu mata duitan dari Yudas ini bangkit keluar. Coba lihat, semakin Anda melakukan kebaikan, orang yang jahat, orang yang mempunyai sifat bertentangan dengan Anda, itu akan merasa tidak enak. Bahkan seringkali secara guyon ya, ketika kita melihat seseorang diberkati, bukankah sering mungkin kita atau kita tahu orang lain lah, kita tahu orang lain mengatakan, kok udah dikasihkan ke aku aja ya. Kan sama kan, hanya Yudas mainnya cantik ya. Gak usah dikasihkan ke aku, kasih orang miskin aja. Ini mainnya cantik, ya, ahli, ya. Nanti berapa persen tuh orang miskin, berapa persen masuk kantongnya Yudas. Ya, sama aja, hanya mainnya cantik. Dan ini yang terjadi bahwa kebaikan seseorang bisa memunculkan kejahatan dari orang lain. Berarti semakin gereja di akhir zaman ini dikuduskan, maka dosa orang-orang yang tidak bertobat, dosa gereja yang tidak bertobat juga, itu akan semakin nyata. Karena akan semakin dibandingkan, ini yang semakin kudus, ini yang semakin jahat, atau jahat tapi tidak pernah berubah untuk menjadi semakin baik. Tetap. Kalau ini enggak, saya tidak tambah jahat, iya, tapi lawan tandingnya semakin suci, ya, tambah nyata sekali perbedaannya. Oleh karena itu, dalam keluarga pun ketika kita tidak sepakat bersama-sama maju, coba lihat, akan terjadi bentrokan demi bentrokan. Hanya masalah apa? Karena satunya semakin kudus, satunya tidak mau untuk hidup dalam kekudusan. Yang lebih parah lagi, satunya semakin kudus, satunya semakin rusak, semakin jahat. Wow. Sehingga tidak akan pernah bisa klop. Namanya kekudusan sama kenajisan dikumpulkan. Tidak bisa. Oleh karena itu gambaran surga dan neraka itu jelas. Surga di atas, neraka di bawah. Kok tidak dampingan gitu loh. Ya kan? Sampai dikatakan ada jurang yang begitu dalam memisahkan. Jauh. Jauh. Jadi lihat di sini dikatakan hal itu dikatakannya ayat 6. Bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bahwa intinya saya mau katakan begini, hanya seorang penyembah sejati yang akan mempunyai kemurnian hati. Seseorang yang bukan penyembah bisa berusaha untuk menunjukkan kebaikan, tetapi ingat, yang mereka lakukan bukan kemurnian,
Ada maksud-maksud tertentu di balik kebaikan yang dilakukan, di balik kebaikan yang dilontarkan. Ada maksud-maksud lain. Hanya penyembah yang bisa melakukan segala sesuatunya murni. Murni. Coba kita lihat di dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14. Ini cerita yang sama, ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang keempat dikatakan, ada orang yang menjadi gusar. Ini Yudas. Dan berkata seorang kepada yang lain, berarti Yudas ini mempengaruhi yang lain. Ya, mempengaruhi yang lain. Untuk apa pemborosan minyak narwastu? Seseorang yang bukan penyembah tidak akan mengerti soal persembahan yang menyenangkan Tuhan. Mereka akan menganggap itu pemborosan. Tidak ngerti. Hanya seorang penyembah yang tahu bahwa persembahannya itu tidak sia-sia dan bukan pemborosan. Ingat orang Majus yang datang untuk menyembah Yesus. Tidak ada keuntungannya. Mereka membawa emas, minyak, dan mur. Tidak ada keuntungannya loh. Mereka jalan jauh-jauh, arahnya tidak tentu lagi. Ya. Itu saya perkirakan mereka itu jalan. Ya. Jalan sekitar 2 tahun. Karena arahnya tidak tentu. Mereka kan peratuannya bintang. Telah lahir. Bahwa ketika mereka melihat bintang itu mereka tahu. Ada orang besar ini yang lahir. Dan kemudian mereka siap-siap berangkat. Mereka berangkat ketika mereka sampai ke rumah dari Yesus. Waktu itu. Kira-kira Yesus pada waktu itu umur 2 tahun. Ya kan? Karena ketika mereka pergi kemudian Herodes marah besar. Dan membunuh anak umur 2 tahun ke bawah. Loh, ini penyembah, ini orang besar. Mengadakan perjalanan 2 tahun. Masih ada ancaman perampok, perompak. Ya. Dan kemudian mereka memberikan persembahan yang begitu banyak. Begitu banyak. Sampai-sampai penafsir Alkitab mengatakan, seandainya tidak ada orang Majus yang memberikan persembahan kepada Yesus, dari mana Yusuf dan Maria itu bisa tinggal di Mesir ya beberapa tahun? Ya. Bisa bayangkan kita pindah ke Amerika 3 tahun. Itu kalau tidak ada persiapan uang yang banyak bagaimana? Dari mana Yusuf dan Maria dapat uang dikatakan untuk hidup di Mesir beberapa tahun? Ini diperkirakan dari persembahan orang-orang Majus. Berarti ketika kita menyembah Tuhan dan memberikan persembahan sebanyak apapun, itu tidak ada istilahnya pemborosan. Sebesar apapun persembahan kita untuk Tuhan, tetap kita belum mencucurkan darah dan memberikan nyawa kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dalam ketundukannya kepada Allah Bapa, dalam ketundukannya dia menyerahkan nyawanya demi manusia. Dalam ketundukannya. Berarti lihat di sini, bukankah ini juga menggambarkan pribadi seorang penyembah tunduk kepada atasan? Kalau kita lihat tentang film-film kaisar, raja,
Kan selalu kita melihat sedikit-sedikit nyembah, sedikit-sedikit nyembah, sedikit-sedikit nyembah, sedikit-sedikit ngasih upeti, kan seperti itu. Ya. Jadi tidak ada istilah pemborosan ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Ayat yang kelima dari Markus 14. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Sidang jemaat, Anda bisa bayangkan. Kalau di sini mungkin kita hanya dalam hati mungkin, ya. Bisa bayangkan kalau saya bukan menjelek-jelekan di gereja yang sifat karismatik. Kemudian ketika memuji Tuhan, saya pasti majelisnya akan maju dan seret orang itu. Kemudian suruh tenang, dikasih minum. Kalau perlu kasih antimu. Ya. Kenapa? Gaya penyembahannya tidak sesuai. Perhatikan di sini. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Untuk apa sia-sia menuangkan minyak itu dan sekali pakai lagi? Tetapi bukankah Yesus senang? Yesus senang. Yudas, para murid mungkin mengatakan, tapi kan tidak berguna. Lebih berguna kalau untuk nolong orang-orang miskin. Lebih berguna. Bisa diterima dengan akal. Tetapi saya mau katakan, kalau pribadi yang kita cintai, kita hormati, senang dengan apa yang kita lakukan, kenapa kita tidak lakukan? Kenapa kok harus selalu hitung-hitungan? Sidang jemaat, sering kali dalam satu cerita, bahkan kejadian mungkin, satu keluarga mungkin hidup pas-pasan, bahkan mungkin kekurangan. Tetapi di acara-acara tertentu, misalnya salah satunya ulang tahun, dan kemudian pasangannya memberikan hadiah yang mahal. Mungkin orang-orang yang melihatnya, orang tidak mampu untuk makan aja. Orang yang tidak punya hubungan kasih tidak akan ngerti apa yang dilakukan oleh si pemberi ini, pasangan. Ya ini. Untuk makan aja sukar, anaknya kadang sampai kurus seperti itu. Kaya, masih emas 5 kilo. Tetapi apa sih yang mustahil ketika kita sudah mengasihi? Ini loh. Itu harga tidak bisa ditukar dengan kebahagiaan pasangan, kebahagiaan Tuhan yang kita lihat. Kebahagiaan Maria melihat Yesus tersenyum kepadanya tidak bisa ditukar dengan senyum 300 anak miskin yang dikasih makan. Saya mau katakan ini. Orang yang tidak pernah mengasihi Tuhan tidak pernah memahami, tidak akan bisa memahami apa yang saya katakan, apa yang firman katakan. Karena secara logika lebih berguna memberi makan 300 anak yang kelaparan daripada uangnya dibuat untuk membuat Tuhan tersenyum. Hanya tersenyum untuk apa? Tetapi orang yang saling mengasihi tahu bahwa arti kebahagiaan, arti senyuman dari pasangannya, dari orang yang dikasihi, itu lebih dari segala-galanya. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Jangan heran kalau Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh, menyembah sungguh-sungguh, menyanyi sungguh-sungguh, itu akan dimarahi, akan dicurigai,
akan dikatakan terlalu fanatik dan sebagainya. Sudah ribuan tahun yang lalu sudah ada contohnya. Tetapi Yesus berkata, pembelaan kita dari Tuhan. Pembelaan Maria juga dari Tuhan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Artinya perbuatannya itu sudah benar. Jangan diusik. Ya. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Loh. Melakukan perbuatan yang baik kepada Yesus. Kalau Yesus sudah menerima perbuatan baik, maka saya percaya Maria melihat Yesus tersenyum. Dan terlebih lagi kemudian kita melihat Yesus membela Maria. Yesus membela Maria. Dan Yesus katakan begini, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya. Tadi pagi kita membahas Maria memilih yang terbaik. Sekarang kita melihat Maria melakukan perbuatan yang baik. Pilihan yang baik akan membuat kita melakukan hal yang baik. Nah, tapi kita mau masuk ke dalam fokus ayat yang ke-7 ini. Yesus katakan orang-orang miskin itu banyak dan selalu ada. Artinya kapan aja kamu asal mau, kamu bisa nolong mereka. Kamu tidak nolong itu kan karena kamu tidak mau. Jadi ini hanya jadi alasan dari Yudas saja. Bahwa dia itu tidak berbelas kasihan kepada orang-orang miskin. Jadi alasan saja. Tetapi ayo kita lihat di sini. Yesus katakan orang-orang miskin itu selalu ada. Setiap waktu, setiap hari. Kalau mau nolong, tolong aja. Tetapi jangan jadi Tuhan. Sampai menghakimi orang lain, ya kan? Mau nolong tiap waktu orang miskin. Tetap aja ada orang miskin. Tetapi Yesus katakan, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Artinya, kita harus peka. Ada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa diulang. Alkitab katakan, carilah Tuhan selagi dia bisa ditemui. Berarti ada waktu-waktunya Tuhan tidak bisa ditemui. Ada waktu-waktunya kita mau melakukan kebaikan untuk Tuhan, tetapi Tuhan katakan sudah terlambat. Ada waktu. Carilah Tuhan selagi dia bisa ditemui. Berarti ada waktu-waktu yang tidak bisa ditemui. Berarti yang menentukan waktunya adalah Tuhan. Tugas kita adalah mengetahui waktunya Tuhan. Tugas kita adalah mengetahui waktunya Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Seringkali kalau kita, nantilah 5:30 jam 5 saya akan temui Tuhan. Tidak salah dengan itu. Tetapi ada waktunya Tuhan yang Tuhan buka. 2:30 mungkin Tuhan sudah bangunkan kita. Ini waktunya untuk menemui Tuhan. Tetapi kita tidak hiraukan itu, enggak. Nanti 5:30. Ya 5:30 kita berusaha menemui Tuhan. Kita tetap berdoa, tapi tidak merasakan hadirat Tuhan. Tidak mengalami terobosan. Seandainya kita menemui Tuhan pada waktunya Tuhan bisa ditemui. 2:30 pagi itu ketika Tuhan bangunkan, maka hal-hal yang luar biasa pasti akan terjadi. Oleh karena itu Yesus katakan, orang-orang miskin banyak setiap hari, setiap waktu. Selalu ada dan engkau kapanpun kau bisa. Untuk menolong mereka kapanpun. Tetapi untuk menemui Tuhan
Tidak bisa. Raja itu tidak bisa ditemui kapanpun rakyatnya ingin ketemu. Ada waktu-waktu tertentu raja menyediakan waktu. Kita harus pahami ini kalau kita mau jadi penyembah. Bahkan kalau kita peka, misalnya WL kadang. Seharusnya walaupun misalnya ketika Tuhan mau ditemui sebelum lagu terakhir itu dinyanyikan. Ketika kita taat, kita bisa mengalami pertemuan itu. Tetapi ketika kita kata, alah tanggung, kurang satu lagu ini sudah latihan. Ya, sudah diulang berapa kali tadi malam, masa tidak dinyanyikan. Ketika kita paksa untuk nyanyi ini, waktunya sudah tidak tepat. Sudah selesai waktu pertemuan yang Tuhan berikan pada kita. Itu loh. Bahwa dibutuhkan kepekaan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Carilah Tuhan selagi dia bisa ditemui. Ada waktu-waktunya Tuhan tidak bisa ditemui. Ayat yang ke-8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Bahwa Maria sudah melakukan apa yang bisa dilakukannya. Sidang jemaat, jangan sampai kita sebenarnya bisa melakukan tetapi tidak melakukan. Banyak orang yang punya kemampuan tetapi tidak mau melakukannya. Alkitab katakan, siapa yang tahu dia berbuat baik tetapi tidak melakukannya, maka orang tersebut berdosa. Maria tahu dia dapat melakukannya, oleh karena itu dia melakukannya. Yudas bisa melakukan tiap hari menolong orang miskin, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia berdalih, uang kas tidak cukup. Sehingga dia melihat orang lain, dia melihat uang orang lain. Dia bisa melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya. Tetapi Maria, apa yang bisa dilakukannya, itu yang dilakukannya. Apa yang dimilikinya, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dimanapun saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saya sederhanakan aja, bahwa Tuhan selalu mengingat Maria. Tuhan selalu mengingat penyembah yang benar. Tuhan selalu mengingat orang yang melakukan apa yang bisa dia lakukan. Orang itu selalu diingat. Saya mau katakan, kita harus diingat oleh Tuhan. Jemaat GPPS diingat oleh Tuhan. Kapanpun engkau membutuhkan pertolongan, kiranya firman ini menguatkan kita. Kita diingat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan. Tuhan memberkati.